Bahkan sepanjang jalan melewati lorong memasuki badan pesawat. Sesekali Lili membaca lagi, menghafal sebanyak yang ia bisa. Ia tak lagi mempedulikan sapaan para pramugari cantik yang menyambutnya. Lili bahkan tak menyadari kalau ia tak sedang duduk di kursi bisnis. Begitu badannya menghempas kursi penumpang, tangannya memasang sabuk pengaman dan langsung meraih dokumennya. Terus menghafal dan mengingat daftar proyek. Tapi mata Lili benar-benar sulit diajak kompromi. Ketika ia termenung sedikit mengingat, matanya langsung naik turun susah payah dibuka. Entah berapa kali kepala Lili bergoyang ke kiri dan kanan. Hampir tak kuat lagi menahan kantuk. Lili sampai lupa kalau ia lupa meminum obat anti mabuknya, bahkan lupa telah meninggalkannya di kursi tunggu begitu saja. Ia lupa pesawat sudah take off sedari tadi. Ia lupa ketakutannya. Ia juga lupa kekhawatirannya. Ia lupa memakai earmuffs-nya. Ia lupa segalanya. Kecuali satu hal. Ia harus menghafal semua proyek dalam dokumen yang sudah mulai kusut karena digulung, digenggam bahkan dicengkeram tanpa sadar olehnya. Waktu terasa begitu sempit. Bahkan ketika ditawari sajian makanan, Lili memilih asal-asalan. Ia makan terburu-buru lalu sibuk lagi dengan dokumennya. Makin waktu berjalan, hati Lili makin tidak tenang. Ia makin berusaha menghafal, sampai terdengar dari pengeras suara lagi, yang memberitahukan bahwa pesawat akan mendarat. Tanpa sadar punggung Lili menegang. Bukan karena pesawat akan landing, tapi karena ia baru bisa menghafal bagian pertama dari belasan lembar dokumen itu. Membayangkan reaksi si bos galak, Lili ketakutan. Sekali lagi, ia berusaha lebih keras. Meski lampu-lampu dalam badan pesawat dimatikan, Lili tetap melahap semua informasi yang harus ia ingat sebanyak mungkin dari dokumen yang sudah kumal itu. Namun, semua usaha Lili terasa sia-sia saat ia berjalan keluar dari badan pesawat. Walaupun masih sambil menggenggam dokumen menjengkelkan itu, Lili tak lagi ingat apapun yang ada di dalamnya. Semua hasil hafalannya buyar begitu ia bangkit dari kursi penumpang. Dengan langkah dipelan-pelankan, Lili berusaha keras menyusun hatinya untuk siap menerima kemarahan sang bos galak. Lagi pula, kalau saja ia tahu bahwa kewajiban menghafal tak hanya untuk anak sekolah atau kuliah, tapi juga sekretarisnya si bos edan nan galak itu, mana mau Lili menerima pekerjaan yang membuatnya lebih tua hari demi hari. Hatinya begitu gundah, sampai Lili merasa perlu bicara dengan emak. Setelah melewati imigrasi, ia mengambil ponselnya, mengaktifkan dan mulai menelpon. Ia berhenti sejenak, memberikan ruang bagi para penumpang lain untuk lewat. "Halo, sayang," suara emak Mbah Hana terdengar. Mendengar suara wanita kesayangannya, mendadak hati Lili terasa lebih tenang. "Mak, Lili sudah sampai," bisiknya lirih, hampir menangis. "Kamu ini ya, kok mendadak berangkat sih? Untung emak gak jantungan tadi waktu diinfo sama Tiar." Gimana rasanya berangkat sendirian? Kamu berani?" "Neng,
Lili mengangguk lesu. Lalu teringat kalau emak tak bisa melihat. Ia bergumam pelan. Iya, Mak, biasa aja. Tapi, petik 2. Tapi kenapa, Neng? Tanya emak. Kali ini suara emak terdengar lebih serius. Ia mungkin merasakan ketegangan dalam suara putrinya. Lili dapat tugas berat, Mak. Tapi Lili gak bisa. Lili pasti dimarahi sama bos abis ini. Aduh, Lili setengah menangis. Tak ada suara untuk beberapa detik. Li, kamu inget gak dulu kamu ngapain kalau emak lagi ngomelin kamu? Lili termenung, mengingat kebiasaannya. Ia memang hanya diam mendengarkan. Tapi sebenarnya, Lili tak sedang mendengarkan emak sama sekali. Ia sengaja memikirkan hal-hal lain yang ia sukai atau sesuatu yang ingin ia lakukan. Dengan begitu kupingnya seperti tertutup dan tak mendengar apapun yang dikatakan emak. Sebanyak apapun, selama apapun. Kamu bisa kan seperti itu ke emak? Nah, sama bos galakmu itu ya kamu gituin aja. Bisa kan, Neng cantik emak? Tanya emak meyakinkan. Iya, Mak, jawab Lili penuh semangat. Nah, gitu dong anak emak. Sekarang dengarkan satu lagi nasihat emak. Lili memasang telinganya baik-baik. Jangan lupa belikan semua pesanan emak yang tadi emak pesan via WhatsApp ya. Oh ya, karena kamu berangkatnya buru-buru. Emak lupa mau beli apa aja. Nanti kalau emak ingat, beberapa akan menyusul. Harus kamu beliin ya. Itu pesanan teman emak juga soalnya mau emak jual. Bla, bla, bla. Petik 2. Oke. Seperti biasa, emak tetap emak. Perempuan dengan sejuta ide yang tak terduga. Ibu gaul yang punya ide bisnis bahkan pada anaknya sendiri. Lili hanya bisa mengangguk-angguk walaupun ia tak terlalu yakin punya waktu membelikan pesanan emak. Setelah selesai bicara, Lili pun berjalan dan mulai celingak-celinguk melihat-lihat para penyambut penumpang yang datang. Mencari orang yang menjemputnya. Seseorang yang mungkin sedang berdiri sambil membawa kertas atau papan bertulis namanya. Lalu ia melihat bayangan yang ia kenal baik. Seseorang dengan tubuh tinggi menjulang dengan wajah tampan bak bintang film. Dari kejauhan, ia sudah terlihat berbeda dengan orang-orang yang berdiri di sekitarnya. Maka dalam hitungan detik, Lili sudah menyadari kehadirannya. Meski tahu seseorang akan menjemputnya saat tiba di Changi Airport, Lili tak pernah menyangka kalau orang itu adalah si bos galak itu sendiri. Lili tak tahu bagaimana harus menyapa si bos. Jadi dia hanya mengangguk pelan. Lalu saat si bos berdiri di hadapannya, mulutnya hampir terbuka untuk menyapa tapi keburu mendengar. "Kamu gak apa-apa?" tanya Aji. Tak ada bentakan, hardikan, nada kasar apalagi kemarahan dalam suaranya. Kedua alis tebalnya malah saling terkait, dan matanya juga menyipit sendu. Lebih mirip orang yang khawatir. Tubuh Aji mendekat cepat, hingga nyaris menabrak Lili. Gadis itu sampai harus mundur satu langkah menghindari tubuh jangkung itu. Meski Lili menjawab pertanyaan Aji dengan gelengan kepala.
Tapi pria itu tetap sibuk meneliti wajah Lili dengan seksama. Baru setelah beberapa detik, bibirnya membentuk garis lurus. Terlihat dadanya mengembang. Aji tampak bernafas lega. "Bawaanmu cuma ini?" tanya Aji saat menatap koper kecil berwarna merah muda itu tak percaya. Lili kembali mengangguk. Tangan Aji meraih koper itu, tak mempedulikan keheranan di wajah Lili. Tapi Lili tetap diam. Kebisuan Lili membuat kening Aji berkerut dan kembali memperhatikan gadis itu. "Kamu beneran gak kenapa-kenapa? Kok diem aja sih dari tadi? Beneran gak takut waktu naik pesawat tadi?" Bibir Lili maju sesenti. Ia menunduk tapi sambil mengomel pelan. "Mana sempet, disuruh ngapalin segitu banyak. Boro-boro," gerutunya. "Kenapa? Ada apa sih?" tanya Aji masih ingin tahu. Lili sudah tak bisa menyembunyikan kegusarannya. "Siapa yang takut, disuruh ngapalin file begitu banyak? Ya mana sempet," katanya keras. Mata mereka saling bertemu. Aji bisa melihat sinar mata Lili yang berpendar-pendar kesal. "Saya bilang kamu harus mengingatnya, bukan menghafalnya. Tapi baguslah, itu bagus untuk latihan otak payahmu itu." "Jadi sudah berapa yang kamu hafal?" tanya Aji. Nadanya lebih mirip orang yang sedang menggoda. Lili tak menjawab, hanya memberikan tatapan setajam pisau pada Aji. Kedut kecil terangkat sekilas dari sudut bibir Aji, sebelum ia mengalihkan pandangan ke arah lain. Lalu tanpa berkata apa-apa, pria itu berjalan membelakangi Lili dengan senyum lebar yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Sementara di belakangnya, Lili menghentak-hentakkan kaki berjalan mengikuti langkah Aji dengan wajah cemberut. "Awas kau, bos akan kubalas kau lebih keji dari ini."